ini, saya pikir cuma bahan candaan. Jadi saya nonton kan, untuk lucu-lucuan mungkin. Jadi saya nonton, langsung kedengaran itu kan pembahasan masalah anak berkebutuhan khusus. Kaget lah, maksudnya kaget, kecewa. Kok bisanya ada orang yang bilang anak ABK begitu, ndak bisa panggil minimal mama atau ibu atau ayah. Oh kayak speech delay. Nah, dia speech delay dulu. Di umur 3 tahun abang diputuskan kalau dia Divonis ya di situ. autis. Menyalahkan diri sendiri, iya, atau mau marah, tapi mau marahnya sama siapa? Betul. Saya flashback kembali lagi waktu saya hamilkan si abang dengan si ade ini, jauh beda. Saya bilang saya punya Perawatan kontrol. Saya sebenarnya malas mau cerita ini, Wi. Jadi mengadukan semua di sana. Iya, itu ada bahan yang saya dapat di sana, Wi. Dan itu saya rasakan betul-betul. Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Dwi Tiffari ini dalam YouTube channel Infobul Creative Hub Podcast yang disponsori oleh teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Bol. Di antaranya adalah Outdoor Camp and Frozen Food, Kerok Distro, Neon Coffee, Ayo Piknik, dan Ayam Geprek Ririla. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah ditemani satu bintang tamu, ada Kak Ayu, atau mau pakai nama lengkapin Sri Wahyuni Syahda. Boleh panggil Kayu aja. Ayu ya. Saya akrabnya panggil Kayu teman-teman ya. Selamat malam Kakak. Malam. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Iya. Ini untuk teman-teman penonton, Kayu ini adalah salah satu di antara sekian banyak ibu-ibu di luar sana yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, yaitu kondisi autistik bukanlah bahan bercandaan ya. Iya, betul. Yang dimana tema ini kita angkat dari yang saat ini lagi sedang viral ya, sebuah video yang menyinggung atau menyebut sebutan anak autis, yang mana video ini sangat viral, bukan cuma di Bol tapi seluruh Indonesia sudah mengetahui atau mungkin sudah menonton video tersebut. Nah, tanpa membahas video itu ya, karena saya yakin teman-teman semuanya sudah tahu, bahkan mungkin dari video itu sudah banyak yang mengakses tentang informasi bagaimana sih anak autis ini sebenarnya. Nah, tapi di sini kita mau dengar langsung dari salah satu ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, anak istimewa ya kita sebutnya kayak. Oke, baik. Nah, untuk mengawali ini Kak, kita pasti mau ngebahas videonya secara garis besar saja ya. Ketika Kakak melihat video itu, bagaimana sih, apa yang dirasakan Kak Ayu dan Bapak pada saat pertama kali lihat? Sebelumnya saya memperkenalkan diri kayaknya dulu ini. Oh iya boleh. Saya ibu 3 anak yang alhamdulillah dikasih Allah Subhanahu wa taala satu laki-laki yang berkebutuhan khusus itu. Yang pertama ya? Yang pertama usianya jalan 9 tahun ini. Okay. Yang kedua perempuan, umurnya sekarang masuk 6 tahun. Yang ketiga mau masuk 3 tahun. Beda 3 tahun. Iya, beda 3 tahun lah. Mereka bertiga ini perempuan, jadi satu laki-laki 2 perempuan. Karena dengan anak yang banyak jadi riwel kan kalau kita mau tidurkan anak malam kan, scrolling lah ini handphone. Saya buka Facebook, langsung itu yang muncul di berandaku di tanggal 1 sudah menyeberang hari kan. Iya, sudah tengah malam. Sudah tengah malam, dini hari itu. Menyeberang hari di tanggal 1 itu saya bilang, kok ini, saya pikir cuma bahan candaan. Jadi saya nonton kan, untuk lucu-lucuan mungkin. Jadi saya nonton, langsung kedengaran itu kan pembahasan masalah anak berkebutuhan khusus. Kaget lah, maksudnya kaget, kecewa, kayak shock, nggak bisa tidur jadi. Iya, jadi nggak bisa mau bikin apa. Diam, hening begitu, langsung hening. Saya langsung kasih tahu sama ayahnya. Saya bilang coba nonton ini video. Kok bisa menyinggung kan begini. Saya bilang anak berkebutuhan khusus ini sebenarnya tidak bisa, apalagi dijadikan bahan candaan, diketawakan, dibanding-bandingkan antara A dengan si B. Yang mana kita tahu kalau A dan si B jadi perbandingan berarti ada yang atas, ada plus, yang bawah, ada yang negatifnya kan. Itu sudah lumrah kita tahu di dunia manapun. Jadi karena ayah orangnya bapak-bapak kan bagaimana kan? Cuek-cuek dikit lah. Cuek-cuek. Sudah tidur saja. Saya tidur. Paginya bangun pagi, saya langsung kayak enggak enak, saya punya perasaan terbawa-bawa terus. Sudah heboh lah dengan beberapa orang tua lainnya kan. Akhirnya sudah saling komunikasi, saling curhat-curhat. Ternyata
perasaan yang kami rasa sama. Kecewa. Iya. Kecewa, sakit hati juga. Kok bisanya ada orang yang bilang anak ABK begitu, sementara kita tahu ini anak-anak ABK yang ada di Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang dan aturan. Tuh. Nah, Kak Ayu ini juga teman-teman salah satu dari sekian banyak ibu-ibu di Buol ya Kak ya, yang turut melaporkan video tersebut. Nah, yang kita mau tanyakan apa sih yang merasa sehingga ini perlu dilaporkan, dan harapannya kakak beserta ibu-ibu yang terutama di Kabupaten Buol ini untuk melaporkan ini, harapannya apa? Ya, baik, saya tergerak, saya punya hati nurani itu untuk Laporkan. koordinasi sebenarnya. Oh, curhat dulu dan curhat dulu dengan ibu-ibu. Malah dengan orang dinas terkait saya juga curhat dulu awalnya kan. Ya namanya kita orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, hatinya mungkin tidak sama dengan ibu-ibu yang normal. Kami agak sedikit sensitif dengan hal-hal yang begitu. Jangankan di media sosial, dalam rumah saja. Kadang saya itu, sedikit saya menceritakan, dari 3 saya punya anak, saya ke anak perempuan saya yang 2 ini agak sedikit keras dibanding si abang. Kalau si abang kita tidak mau marah, tidak bisa kan, karena memang dia anak spesial, anak istimewa. Jadi dari dalam rumah saja kita sudah bisa ini, apalagi di luar. Apalagi jadi bahan olok-olokan di luar kan. Jadi ya hati ibu mana yang tidak sakit. Nah, makanya kami berembuklah langsung. Waktu itu juga langsung terbentuk ini grup untuk ibu-ibu komunitas. Ternyata banyak. Iya, banyak. Ibu-ibu komunitas orang tua ABK gitu. Langsung terbentuk juga. Nah, maka dari situ kita langsung melapor ke ini. Tapi lapornya enggak janjian sama sekali, tidak. Memang saya pergi sendiri, yang lain juga pergi sendiri begitu. Dan tidak ada enggak ada kata-kata saya mau melapor, saya mau ini, enggak ada. Memang dari hati nurani masing-masing yang tersakiti mungkin. Ini mungkin awalnya mengadu ya, berujung laporan. Gitu. Jadi harapannya apa Kak dengan laporan? Kalau saya pribadi saya pribadi karena saya di sini duduk atas nama pribadi, yang menjadi salah satu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Harapan saya tidak terulang lagi hal seperti ini, baik kepada anak autistik yang lainnya atau anak difabel lainnya. Karena difabel ini macam-macam, banyak kategorinya kan. Jadi ini tidak terulang kembali kepada siapapun itu. Tidak ada lagi masalah yang timbul berikut-berikutnya yang berakibat sampai viral, keluar Buol kan. Buol ini terlalu terkenal. Itu. Oke, jadi mungkin juga salah satu harapannya ini sebagai pengingat buat saya dan semua teman-teman penonton juga, bijaklah dalam proses ini. Karena jejak digital sekarang serem juga ya. Kita sudah hapus, ternyata masih ada. Banyak yang keduluan. Mohon maaf. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah soal video yang viral kita tinggalkan lah ya. Sekarang kita mau lebih ke pribadi atau ke pengalamannya Kak Ayu lah, yang sebagai pemilik anak berkebutuhan khusus. Yang saya mau tanyakan Kak, pada masa kehamilan ini kita flashback dulu ya. Ini kan sebagai pembelajaran loh buat saya sebenarnya, atau mungkin buat teman-teman juga kan. Pada masa kehamilan itu apakah ini kan Kak Ayu sudah punya anak yang normal, mohon maaf ya sama yang ini. Apakah ada perbedaan sebenarnya? Adakah tanda atau yang dirasakan ketika hamil anak istimewa ini dibanding yang adik-adiknya yang normal gitu Kak? Ada enggak sih? Saya dengan ayah ini menikah 2013. Abang ada di 2015. Jadi ada range waktu kan, 2 tahun kosong kan. Kami lama memiliki anak. Kami promil kan ini. Untuk mendapatkan si abang ini promil. Jadi mulai dari makanan, minuman, semua itu dijaga. Itu ketat lah. Iya, ketat. Begitu tahu hamil, semuanya normal. Sehat, makanan dijaga. Vitamin on time, susu anak pertama dan cucu pertama abang ini. Antusiasnya jadi rasa sayang, rasa cinta ke anak yang si abang ini luar biasa. Tapi tidak meninggalkan adik-adiknya kan belum ada kan. Antusias anak pertama si abang karena si abang mulai dari kontrolnya yang tiap bulan pergi, karena dulu saya dengan ayahnya Al itu di Palu. Kami di Palu. Masih di Palu. Posisi dulu ambil S2. Ayah ambil S2.
Saya nyusul, begitu 1 tahun ayah ambil S2, saya nyusul ambil S2 juga dengan ayah. Jadi pure memang makanan dijaga, semuanya serba dijaga. Rutin periksa. Iya, rutin periksa. Sampai dengan melahirkan abang, proses kontrol periksa itu enggak ada apa-apa. Kandungan sehat, normal. Proses melahirkan abang lahir di bayi yang sehat. Oh iya. Hampir 4 kilo timbangannya. Usia kehamilan juga normal. Normal. Sampai saya sudah sakit perut. Cuma memang karena dokter bilang harus sesar, jadi kita sesar. Gitu. Tapi untuk yang lain-lainnya semua aman. Nah, sesar. Sampai abang usia 1 tahun, saya heran. Kenapa abang ndak ini kan? Ndak bisa panggil minimal mama atau ibu atau ayah. Oh kayak speech delay. Nah, dia speech delay dulu. Nah, cuma lantaran kita masih tinggal dengan orang tua kan, kadang orang tua bilang oh ya enggak apa-apa, memang anak-anak kan. Nah, cuma kita heran jadi saya heran dengan ayahnya, enggak ada apa-apa dengan ini anak. Dibawalah dia ke dokter salah satu rumah sakit yang besar di Kota Palu, kita bawa abang ke situ, diperiksa abang masih dalam kategori speech delay. Masih dalam kategori speech delay. Saya ragu kan, saya masih ragu. Saya coba bawa lagi dia ke Makassar dengan ayahnya. Saya bawa abang ke Makassar. Sampai di Makassar kita datangi 2 rumah sakit satu rumah sakit 1 klinik. Oh, iya. Sekalian itu karena maksudnya ingin membesarkan Memastikan, hati ya. kan, Oh, iya. membesarkan hati sama memastikan bahwa tidak ada apa-apa dengan ini anak. Sampai di klinik di Makassar, dokter juga bingung karena dia tidak menampilkan ciri-ciri yang dimiliki oleh anak autistik. Tidak ada. Misalnya dia menyusun barang secara atau gitu. Tidak, kalau anak autistik itu menyusun barangnya dia secara ini. Oh, ada dan kategori tiap-tiap ya. Abang jinjit begitu. Apakah abang jinjit? Karena kan itu ditanya semua di sana. Abang jinjit tidak kesehariannya? Tidak, malah abang ini anak yang cepat jalan. Di umur 10 bulan dia sudah jalan, abang. Iya. Apakah dia jinjit? Saya bilang enggak. Untuk yang lain-lainnya normal. Jadi dokter di Makassar pun masih ini. Ini masih speech delay begitu. Sampai usianya di 2 tahun, kami bawa kembali lagi abang di salah satu rumah sakit, kembali lagi di Palu ya. Kembali lagi di Palu, salah satu rumah sakit besar di Kota Palu. Abang masih divonis juga speech delay. Tapi saya coba untuk terapi-terapi dia kan. 1 minggu 3 kali diterapi. Di rumah juga begitu kita terapi kan. 1 tahun jalan terapi tidak ada perkembangan dengan abang. Sama sekali tidak ada perkembangan, maksudnya dia mau bicara ibu atau ayah, manggil kakek atau neneknya itu tidak ini ada. Sudah 2 tahun lebih ya? Iya. Ini sudah 2 tahun lebih kan. Jalan ke 3 tahun kita terapi dia, saya hamil. Adiknya? Si Sabrina. Saya hamil si Sabrina. Proses ke 2-3 tahun ya, saya hamil ini. Prosesnya saya hamil si Sabrina. Itu rasa takut ada, Wi. Takut maksudnya begini lagi. Iya, begini lagi. Dan ternyata Allah Maha Kuasa. Allah kasih dia adik yang Masya Allah cantik-cantiknya menurut saya dengan ayahnya lah. Itu kan. Di umur 3 tahun abang diputuskan kalau dia divonis ya di situ. Autis. Dan itu kakak posisinya sudah melahirkan atau masih 2 bulan umurnya Sabrina. Setelah saya tahu abang positif autistik, kan kita konsulnya dengan dokter, kan? Konsulnya dengan dokter, masuk di dalam ruangan berdua dengan ayahnya. Entah saya dalam keadaan sadar atau tidak, begitu dokter bilang, Bu ini sudah masuk kategori autistik ya. Saya langsung berdiri, Wi, saya banting pintu. Kecewa, sakit. Sempat saya, Wi, seperti orang hilang sadar. Bukan hilang sadar maksudnya ngeblank, nggak tahu bikin apa, menyalahkan diri sendiri, atau mau marah, tapi mau marahnya sama siapa? Betul. Saya flashback kembali lagi waktu saya hamilkan si abang dengan si ade ini, jauh beda. Saya bilang saya punya perawatan kontrol mulai dari makan minumnya itu jauh. Si Sabrina ini dengan adiknya ini saya hamilkan dorang, sembarang saya makan mimian apa yang karena kan sambil rawat si abang kan, jadi agak stres juga jatuhnya. Stresnya lewat kan ini daripada biasanya. Kakak bilang dia tadi tuh agak ngeblank pada saat itu divonis. Jadi bagaimana sih maksudnya kakak sama
ayahnya abang ini Kalau ayah dia menerima lebih keadaan? kuat kebanding saya sebenarnya, Wi. Dia itu lebih apa ya, namanya bapak-bapak kan, kalau dua-dua rapuh berarti hancur Ya, kan. betul betul betul, betul. Tuhan sudah adil sama kami. Dia kasih saya suami yang Takarannya. takarannya emosinya lebih bisa dia tahan kebanding saya. Kalau saya memang orang yang tidak bisa menahan emosi. Hmm. Nah, kalau ayah orang yang lebih bisa menahan emosinya dan dia sedikit agak lebih dibawa suaranya. Kalau saya memang agak ini, kalau dengar yang Vokal. aduh barbar lah, Wi. Iya 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 iya. Sakit Ibu lah ya, hati, sama mama, ya. mama. Gitulah. Oke. Jadi maksudnya saling menguatkan Iya, ya. saling menguatkan. Jadi pada saat menerima keadaan itu berapa lama kakak bisa normal kembali moodnya? Atau memaksakan secepat mungkin karena memang lagi rawat bayi juga lagi ya? Jadi setelah itu saya berangkat haji. Sana saya disadarkan, Wi. Saya sebenarnya malas mau cerita ini, Wi. Ya, jadi mengadukan semua di sana. Iya, itu ada bahan yang saya dapat di sana, Wi. Dan itu saya rasakan betul-betul. 2019 saya berangkat haji, saya mendaftar di Kota Palu. Tapi manasiknya dan lain-lainnya Di Bol. Bol. Dengan rasa sakit hati yang dibawa itu, Wi, bukan rasa sakit hati kecewa dengan orang, kecewa dengan diri Ya. sendiri, karena kembali lagi menyalahkan diri sendiri itu. Saya menyalahkan diri saya, kenapa harus saya begitu? Apa yang saya perbuat? Iya, iya. Begitu tiap kali mau pergi sembahyang, masih di Mekah kan, mau masuk di pintunya Masjidil Haram, saya sudah berdoa sama Tuhan, Wi. Kalau memang Allah takdirkan saya, anak saya begini yang tua, saya ikhlas, tapi kasih dia adik-adik yang penyayang. Masya Allah. Kasih dia adik-adik yang cerewet. Memang saya minta sama Tuhan, kasih saya anak perempuan yang cerewet. Itu doa yang terus saya ulang-ulang. Kembali ke hotel, masih dengan doa-doa yang sama terus dipanjatkan. Nah, setelah itu berapa hari di Mekah, kita bertolak ke Madinah kan? Bertolak ke Madinah, saya pergi sholat duhur. Saya masih ingat sekali itu. Saya kan berangkat haji 3 orang. Saya, mamaku dengan saya punya adik yang perempuan. Nah, ini saya punya orang tua, dia tidak ini lagi, maksudnya ndak pergi ziarah kan, karena dia nggak haji kuat. berulang. Dia sudah haji berulang. Jadi Iya. karena dia pikir Bukan dia haji pertama. wajibnya sudah, dia sudah laksanakan, dia tinggal mau menemani anak-anaknya pergi kan. Saya yang baru pertama kali jelas memanfaatkan sekali waktu kan, kapan lagi kita mau pergi di sana, di Iya. tempat yang paling suci, kita mau berdoa yang segala apa yang kita minta Allah pasti kabulkan di tempat sana kan. Nah, begitu saya mau pergi sholat di Masjidil di Madinah, saya tutup, saya punya kepala dengan sujadah, panas kan ini di sana. Saya tutup kepalaku dengan sujadah. Di pintu mau masuk di dalam masjid, saya dikasih ketemu dengan 3 orang anak remaja, perempuan, laki-laki, perempuan. Yang di tengah ini saya lihat dia seperti anak berkebutuhan khusus. Yang laki-laki. Yang laki-laki ini perempuan 2 orang ini cantik sekali, cantik sekali. Jadi saya berhenti di depannya ada orang, saya tidak tahu kah itu hayalanku atau bagaimana, apakah ini nyata, ini manusia yang saya lihat, atau hanya saya punya hayalan yang Tuhan mau kasih lihat sama saya, ini anak ini contoh dengan kau, gitu kan. Saya lihat, Masya Allah, berarti saya ditegur. Dalam hatiku saya ditegur, terima apa yang sudah jadi kodratmu. Disuruh ikhlas dan Ikhlas. berserah diri lah. Gitu. Pulang dari situ sudah saya lebih welcome kan dengan diri sendiri, dengan orang lain. Setiap ada orang yang bertanya, saya langsung berterus terang, ya anak saya ABK. Sudah tidak serapuh dulu ya. Iya, tidak serapuh. Kalau dulu kemana-mana masih menyembunyikan, abang ini speech delay begitu. Kalau ditanya orang-orang, saya masih menyembunyikan, abang speech delay. Begitu saya pulang di 2019, berarti abang berapa tahun itu ya? Karena dia lahir di 2015. Sekitar 16, 17, 18, 19, 4 tahun. 4 tahunan. Bina berarti dia mau masuk 1 tahun. 1 tahun. Sabrina itu. Jadi pas pulang dari haji itu tentu rasa sayang ke abang kayak Iya, pengen langsung ini. Nggak lama dari situ 2 2 tahun saya hamil lagi kan? anak ketiga. Anak perempuan. Jadi saya bilang sama ayahnya, saya bilang, ayah, ini kayaknya Tuhan kasih lihat betul sama saya, karena yang saya lihat di sana
Allah kasih sama kita di sini. Kayak seperti yang diharapkan Iya, gitu. yang saya Yang lihat, dilihat di sana. saya tidak mengharapkan sebenarnya, Wi, karena memang sudah, ya Tuhan terserah Tuhan mau kasih Iya. apa sama saya. Memang kan? kakak kan lagi di posisi yang maksudnya terserah Allah, Iya, masa sudah terimalah iya, keadaan, terima, begitu. yang terbaiklah kasih begitu ya. Kasih saja yang apa ya, yang terbaik untuk saya. Oke kak, jadi memang secara kehamilan, pemeriksaan itu memang anak kalaupun mau dibilang keturunan mungkin juga tidak terlalu Tidak. berfaktor ya, karena kadang-kadang ada orang yang sama sekali tidak punya garis itu tiba-tiba juga diberi. Ini yang mesti garis bawahi. Autistik itu dia tidak bisa dibilang dari keturunan. No. Tidak. Memang itu takdir Tuhan. Jadi mereka ini diciptakan Tuhan memang untuk jadi anak spesial dan dititipkan kepada orang tua yang spesial. Ya, yang Karena mampu. karena tidak semua orang tua mampu untuk menerima ini. Ya, Jadi kalau ada yang mau menyalahkan seperti saya dulu, mungkin dari saya yang salah atau dari sebelah ayahnya itu salah. oh iya kakak sempat overthinking dari sebelah. Iya, apakah dari saya yang salah atau misalnya dari ayahnya yang salah? Oh itu enggak bisa, sebenarnya itu enggak bisa. Memang kau harus terima ini Tuhan sudah kasih jalannya ke kamu. Kamu akan miliki anak yang berkebutuhan khusus. Dan ini anak istimewa, anak spesial yang harus kalian jaga. Saya ini takut sebenarnya. Takut kenapa? Kalau seandainya Dwi tahu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu dorang takut mati. Takut mati bukan takut dengan dorang mau kehilangan apa yang dorang punya. Iya. Dari ini ya segi ekonomi, no, bukan. Takut meninggalkan anak-anaknya. Ini anak apakah bisa mandiri seperti anak yang lainnya? Betul. Itu. Bagaimana kalau orang tuanya tidak ada? Iya. Bagaimana kalau dengan mungkin ketika kita tinggalkan, kita titip saja barangkali kita sudah overthinking ya. Jadi karena kita dia khusus, memang macam betul-betul sekarang khusus. ini saya kesini ini, abang ada di rumah dengan adik-adiknya kan. Jadi saya harus rajin ngecek sama mbak di rumah. Adik apa, abang apa. Gitu. Jadi bagaimana kakak mengkomunikasikan ke adik-adiknya bahwa Saya kalau mau tidur atau ayahnya mau tidur, dia dikasih tahu sama Sabrina dengan Pia. Kita panggil Pia kan yang kecil. Jangan di ini abang, kasihan abang. Abang itu belum bicara karena mau menjelaskan autistik ke mereka kan usianya masih sedikit. Belum paham. Ya, belum paham kan. Jadi ya yang dia lihat abangnya belum bisa bicara, jadi kita bilang begitu. Oh sampai sekarang itu kak? Belum bisa. Jadi sampai sekarang dia maksudnya hanya apa komunikasinya? Nggak ada. Gerakan saja? Iya gerakan saja. Untuk makan dan lain-lainnya masih kita yang atur. Oh iya. Sarapan ya, waktunya sarapan kita kasih sarapan, waktunya makan siang kita suap. Kita kasih makan siang, waktunya makan malam ya siapkan makan malamnya. Berarti ini abang tahun ini 9 tahun ya? 9 tahun. Berarti selama 9 tahun ini kakak sama ayahnya abang ini betul-betul banyak belajar tentang autis? Seperti orang kuliah lagi. Orang kuliah, belajar lagi orang ya? kuliah. Kalau yang di titik ini sudah agak sedikit enak karena abang sudah mulai paham. Kan? Iya. Alhamdulillah abang sudah mulai mengerti apa yang maksudnya komunikasi secara ini dia mengerti. Dalam rumah lah, minimal yang dalam rumah itu dia paham apa yang jadi kesehariannya. Dia masuk kamar mandi dia sudah paham. Abang itu cepat buka pampers. Oh iya, cuma secara ngomongnya saja yang belum umur ya. 3 tahun itu dia sudah buka pampers loh. Umur 3 tahun dia lepas pampers. Umur 3 tahun setengah dia berhenti ngedot. Dia sendiri ya. Sekarang ini kalau mau buang air kecil, air besar masuk ke kamar mandi sendiri. Jadi secara fisik, secara apa dia normal. Cuma secara ini speech delay-nya sudah kelewatan ini speech ya. delay-nya memang sama sekali belum ada. Dan kalau anak berkebutuhan khusus itu memang ada perilaku tersendiri yang mereka dari bahasa tubuhnya. Itu memang bawaan dari bahasa tubuh yang tidak bisa dihilangkan dari mereka ataupun nanti bisa hilang itu saat mereka dewasa. Akan hilang dengan stimulus dari lingkungan juga penting. Iya pastilah ya. Orang dari dalam rumah. Dari viral ini ketemu sama ibu-ibu, ternyata banyak ya di Buwong. Ya. Itu salah satu jadi penyemangat tidak? Temannya ada alhamdulillah karena kita dipertemukan kan sekabupaten Buwol ini bukan sekecamatan. Jadi yang di grup tadi ada berapa orang sampai sekarang? Banyak. Malah ada yang lebih dari 50 enggak? Sekarang ini grupnya masih gabung karena saya kan aktif di IG seperti yang saya bilang di awal kan. Jadi banyak ibu-ibu dari Bandung, dari Surabaya, dari Bogor sudah masuk di grup kita.
Karena saya lihat ini kasus viral ini Sudah diangkat nasional, sama lebih- akun apa sih peduli ASD. ASD. Nah, Autistic jadi Syndrome Disease untuk anak-anak ABK ini, mereka itu ada komunitas besar. Iya. Jadi nggak bisa main-main. Iya, makanya kalau Ya, nyenggol sedikit ribet nyenggol terus. sedikit saja, ini pasti akan jauh Iya, urusannya ini. ini kan bahan sensitif Iya, ya. mereka ini dilindungi oleh undang-undang dan aturan. Yang lindungi mulai dari pusat, provinsi sampai daerah. Dari situlah kita mulai belajar kan, orang-orang tuanya bahwa ternyata ini anak memang betul-betul anak spesial. Sangat dilindungi. Dari grup yang ada sekarang di Buol, rasanya ada ketemu dengan keluarga baru. Iya, jadi ada penyemangat Iya, baru. jadi Ternyata tidak sendiri saya tinggal di Buol begitu. Kalau abang misalnya mau keluar kemana-mana sudah tidak ini lagi lah, maksudnya sudah bisa diterima lah ini anak di lingkungan. Gitu. Ricky saya saja nih kayak shock, ih Kak Ayu, makanya Iya. secara tampilan waktu datang pernah ketemu sama Bang Al kan kayak anak-anak biasa. Iya, Karena secara apa mau dia bermain juga biasa. Normal. Karena kan ada anak autis ya, mohon maaf kayak lain ya, itu secara Down- fisik. itu Down syndrome. Oh iya, secara fisik ada kelihatan. Iya. Ternyata autis ini luas ya. Luas, jadi cakupannya. dia ada kategorinya, ada tingkatannya. Dia masuk kategori rendah, sedang atau memang yang sudah betul-betul parah. Alhamdulillahnya abang masih kategori bawah. Hari ini nih saya pribadi banyak belajar ya. Karena begini, kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah tahu habis ini kita mau dapat apa. Iya. Cuma yang saya lihat semangat semua ibu-ibu ini luar biasa untuk sebuah anak. Nah terakhir Kak, sebelum kita menutup, ada saran mungkin atau sedikit mau berbagi semangat buat ibu-ibu atau teman-teman penonton kita di luar sana? Semangat mungkin ya. Ya. Dengan adanya yang viral ini, saya mau sampaikan jangan berputus asa. Bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, tetap bangkit, tetap semangat untuk menjaga, mendidik anaknya. Mudah-mudahan kelak anak ini yang jadi kebanggaan untuk kita orang tuanya. Walaupun dengan segala kekurangan atau kelebihan yang mereka miliki, yakin dan percaya saja Tuhan selalu ada dengan mereka. Oke baik teman-teman semuanya, mungkin pertama saya mau terima kasih buat bintang tamu Kak Ayu sudah berbagi ilmunya, sudah berbagi waktunya bersedia untuk hadir malam hari ini, dan buat teman-teman juga yang menonton kita sampai akhir, semoga mendapatkan sedikit ilmu dari perbincangan kita yang saya yakin malam ini banyak dagingnya istilahnya, banyak ilmunya ya. Untung udah ada sedihnya nih malam. Sudah lebih kuat. Iya, misalnya. sudah habis kemarin Sudah sedih-sedihnya. diluapkan semua ya. Nah sekali lagi saya mau bilang sedikit, mungkin ini tidak berarti, cuma tetap saya ingin kayak semangat lah buat ibu-ibu yang punya anak berkebutuhan khusus. Aduh, ya. berarti sekali Wi, kalau Iya. boleh nantilah kalau ada perkumpulan, karena saya rencana Oh, ini iya. sekedar informasi. Saya dari sebelum kejadian ini, secara dari saya pribadi ya. mau buat komunitas seperti perkumpulan untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau rencanakan untuk Kabupaten Buol. Iya, supaya bisa lebih semangat lagi show up. Nanti kalau memang sudah kita Jadi? saya undang Info Buol untuk ini. Oke. Insya Allah pertemuan pertama saya mau buat di rumah. Oke baik, luar biasa ya. Semoga bisa tukar ilmu di situ ya, betul. semangat. Jadi boleh ilmu. dihubungi Info Buol iya, kalau boleh. masih ada keluarga-keluarga yang memiliki ABK yang iya. bergabung dengan kami. Supaya bisa kita angkat kalau ke susah ibu. menghubungi saya kan, boleh ke Info ya. Buol untuk kasih Share. kontaknya Oke, nanti iya. ke saya. Kita share ke ibu-ibu yang ini ya. Ya, Oke, baiklah, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat para sponsor yang turut dalam menyelenggarakan podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.